Benarkah penyakit akibat rokok saat ini tidak ditanggung BPJS Kesehatan? Nah, jadi mulai tahun 2025 sekarang, penyakit yang disebabkan kebiasaan dari merokok diusulkan untuk tidak lagi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Usulan ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, yaitu Ali Gufron Mukti. Beliau menyoroti dampak negatif rokok pada kesehatan masyarakat dan beban anggaran negara. Hal ini seiring penyesuaian tarif dan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Perpres tersebut. Beliau juga mengungkapkan kebijakan baru ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dalam usulannya itu pun, ia menekankan bahwa banyak penerima bantuan iuran atau PBI yang tergolong tidak mampu malah justru lebih memilih membeli rokok daripada membayar iuran kesehatan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan menunjukkan penyakit yang disebabkan merokok meliputi jantung, kanker, paru-paru, dan stroke. Penyakit-penyakit tersebut memberikan beban besar pada anggaran negara. Bahkan untuk penyakit jantung saja, BPJS menghabiskan dana hingga 10 triliun per tahunnya guys. Kebijakan baru ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Fakta mengejutkannya, tahun 2024 kemarin BPJS habiskan 34 triliun buat penyakit berat seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal. Total biaya BPJS tembus senilai 160 triliun rupiah di 2024 kemarin guys. Menanggapi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok tidak ditanggung oleh BPJS, Kepala Humas BPJS Kesehatan yakni Rizky Anugrah mengatakan hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang tidak dijaminnya perokok dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Semua peserta JKN, kata dia, memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan sesuai ketentuan tanpa diskriminasi. Nah, jadi belum ada aturan resmi soal ini guys. Tapi yuk mulai sekarang ubah gaya hidup jadi lebih sehat ya guys. Stop merokok, kurangi kopi, kurangi seblak, bakso, dan kawan-kawannya juga. Jaga pola makan dan hindari. Kesehatan itu investasi terbaik buat masa depan kita loh. Setuju gak kalian sama usulan ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan memaksa kamu berhenti ngerokok. Karena yang bisa memaksa berhenti rokok adalah dirimu sendiri. Iya. Tapi at least kamu tahu bahwa rokok ini akan beresiko buruk buatmu. Setidaknya kalau kamu tidak bisa berhenti, kamu mengurangi atau kamu mengganti dengan alat lain yang lebih tidak sejelek rokok, atau kamu mengimbangi dengan aktivitas lain yang bisa meningkatkan VO2 max-mu. Itu gray area-nya. Oke. Nah, edukasi cara ini, itu pun tidak semua dokter setuju. Loh, kenapa kok dokter Tita kayak gitu? Tidak saklek. Karena aku 17 tahun rokok. Dan aku berhenti itu bukan karena dokter lain yang ngomong. Karena sendiri. Iya, karena sendiri. Karena saat itu aku lari, VO2 max stuck. Iya. Di 40, 45, nggak naik-naik. Padahal VO2 max itu penting banget untuk kita nge-push. Jadi saya terjebak di zona 2 terus. Akhirnya ketika saya berhenti itu saya ingat banget mau Jakarta Marathon 2022. Saya berhenti pertama, bagus. Virgin HM saya 2 jam 30. Terus saya nekat lagi ngerokok. Mau MBM, Maybank Bali 2023, nggak ngerokok lagi. Bagus ternyata, 2 jam 30 lagi. Tapi kok stuck? Oke lah, akhirnya dari situ saya nggak ngerokok terus sampai sekarang. Tembus 2 jam 15. Jadi menurut saya memang harus orang tuh punya motivasi tersendiri untuk berhenti. Nggak bisa dipaksa. Dan namanya orang kalau berdebat, 3 hal orang yang kalau saya nggak mau berdebat. Karena udah pasti keras kepala. Perokok. Nah, mulai 2025 penyakit akibat rokok diusulkan tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Ya udah gitu ya infonya mah. Tapi yang kocak itu komennya. Pada ngamuk orang-orang. Maksud gue gini. Rokok kan udah jelas-jelas tidak ada gunanya terhadap kesehatan. Gue ngomongin kesehatan ya. Awas kalau ada yang komen ekonomi. Awas. Gue lagi ngomong kesehatan. Gak ada gunanya samsek tuh si rokoknya ke kesehatan. Malah bikin penyakit. Nah, terus penyakit-penyakit akibat rokok teh bukan yang ece-ece. Awalnya mungkin ya batuk manja, ya lama-lama nggak manja. Lama-lama serangan jantung, di mana plafonnya gede karena membutuhkan tindakan yaitu pemasangan ring. Pemasangan ring itu tidak hanya 100.000, 200.000 ya, tapi jutaan, bahkan puluhan juta. Belum lagi kalau nggak bisa di ring, ya mah kudu di bypass Jadi BPJS itu sangat-sangat rugi karena penyakit akibat rokok. Karena plafonnya gede-gede. Tapi orang-orang pada ngamuk nih di komen nih 3.214. Pada ngamuk, padahal kan rokok pilihan pribadi ya. Terus banyak banget perokok yang ngeyel. Katanya kalau mau ngerokok mau enggak tetap bakal meninggal. Tapi kenapa pada ngamuk ketika ada usulan
penyakit akibat rokok tidak ditanggung BPJS. Katanya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak apa-apa, kalau ujung-ujungnya bakal meninggal juga ya nggak apa-apa dong. Kok takut? Jadi dokter jantung